Halo semuanya, apa kabar? Ketemu lagi sama gua, sama Om Febs di channel Scientific Helmet. Nah, kali ini kita ngebahas helm HJC. Top of the line-nya HJC. Sebenarnya ini tergolong kategori helm premiumnya dari HJC. Nah, kalau yang kemarin kita udah bahas HJC Airpas 11 karbon. Nah, sekarang kita ngebahas HJC Airpas 11 yang non karbon. Oke, kita ambil helmnya. Ini dia helmnya, boxnya warnanya biru, sebenarnya cakep. Nah, ini Airpas 11 ini tuh banyak desainnya tuh, yang desainnya ada Marvel, ada desainnya DC Comics, Star Wars juga gitu. Terus terakhir tuh kalau nggak salah ada desain Minion ya gitu. Jadi dia banyak kerjasama lah sama rumah-rumah lisensinya untuk dari rumah produksi film, sehingga livery-liverynya tuh ada kayak Spider-Man, Joker ya kan, terus Iron Man, Minions, terus Boba Fett gitu. Nah, ini helmnya. Wah, sebentar sebelum gua lanjut helm, kalau bisa nikmatin dulu ini helmnya. Nah, apa aja paketannya? Kita dapat anti-fog dari Pinlock, terus kemudian spare visor yang warna smoke, terus kemudian ini ada manual book tapi tempatnya tinggal di dalam. Ada manual book, ada tapi tempatnya ada di dalam sini. Terus apa lagi ya? Nah, udah itu aja. Spare visor smoke, kemudian ini anti fog, sarungnya tapi nggak ada tear off karena kacanya buka flat. Tapi sebenarnya kalau mau lo pasang bisa aja, karena saya sudah siapin sebenarnya di flat visor yang di sini. Nah, oke, yang ini tipenya namanya adalah Bine namanya, Bine. Jadi ini yang bukan versi yang kayak Iron Man, Joker, tapi basicnya semua sama. Nah, kalau kemarin kalian sempat lihat yang HJC Airpas karbon itu, Airpas 11 karbon, ya basicnya semuanya secara fitur sama, bahannya doang yang beda. Kalau yang kemarin itu karbon, kalau ini namanya PIM Plus. Jadi apa namanya, Premium Integrated Matrix Plus. Jadi bahannya itu campuran dari karbon fiber, aramid, terus kemudian ada apa? Gue lupa, ada dua lagi lah pokoknya bahannya. Tapi intinya dia bukan karbon. Jadi ini yang versi sebenarnya di bawahnya yang HJC yang Airpas 11 karbon gitu. Nah, kalau yang ini apa namanya, desainnya terbilang natural lah ya, terbilang desainnya karena nggak ngikutin ciri khas tertentu atau pembalap tertentu kan. Kalau pembalap kan pasti yang apa, kalau Crutchlow kayak Brad Binder kayak gitu-gitu ya. Terus kemudian ada Yanone juga. Nah, kalau yang ini nggak gitu, jadi benar normal, nggak ada spoiler kayak punyanya Airpas 01R. Terus kemudian kita lihat kalau di depan ini ada ventilasi 1, 2, 3, 4, 5, 6, sama 6. Terus mekanisme bukanya ya sama Airpas 11 yang biasa, sama banget. Bedanya kalau sama yang versinya Airpas 01R ya race nggak pakai locknya begini, locknya beda. Kalian bisa lihat yang di video yang di Airpas 01R itu, jadi beda. Nah, kalau kita lihat sekilas desainnya bagus, sama aja sih sebenarnya Airpas 01 sama Airpas 11 karbon, hampir nggak ada beda. Ini udah kalau kita ngelihat lisensinya, yang ini udah DOT sama ECE, jadi udah ada DOT ECE di belakang, udah SNI juga. Mana SNI-nya? Oh, ini dia SNI-nya. Jadi udah aman, helmnya sudah memenuhi standar kualifikasi untuk safety, sudah masuk, udah semua ada .ECE sama SNI. Nah, sekarang kalau kita ngeliat dari bentuk shell, ini kebetulan size-nya adalah M, jadi satu size di atas yang biasa gue pakai. Kalau kita
kita lihat sekarang dari sisi bagian inner ya. Nah, sama dia udah pakai double D-ring gitu. Jadi ini udah kewajiban yang sangat baik saat ini untuk helm. Terus kemudian ini ada antibakterial, mereka bilangnya antibakterial. Oh, ini ada, sorry, ada ketinggalan satu nih. Spare dari, bukan spare sih, dia punya chin guard masuk di dalam sini. Nah, ini mikro antibakterial ini bilangnya, bahannya di dalam. Jadi sama di bagian sini kulit, sini bagian sini kulit, di sini bagian ini sweat, bludru, ini fabric, bagian sininya fabric, and then udah itu aja sih sebenarnya kalau bagian dalam. Nah, yang gue suka dari Huggies ini salah satunya adalah sebenarnya bahan innernya cukup nyaman gue bilang. Jadi karena bahan sweatnya ini, si bludru ini termasuk gue bilang salah satu yang nyaman dari helm yang notabene harganya juga nggak sampai seharga helm premium yang lain gitu. Nah, sekarang kalau kita lihat dari sisi pemakaian ya, kita lihat nih. Udah pasti kalau di sini kalian bisa lihat ini ada emergency quick release. Sekarang rata-rata helm premium line, even sampai sekarang pun helm-helm yang non premium pun udah mulai kalau di helm premium udah pasti rata-rata udah pakai yang emergency quick release. Tapi di beberapa helm yang medium dan low pun sebenarnya mereka udah mulai mengaplikasikan emergency quick release ini karena emang nggak susah sebenarnya by system. Cuma entah kenapa ya itu balik lagi tergantung sama si produsen masing-masing. Nah, kalau helm ini visornya dibukanya ya sama quick release-nya biasa, cuma tekan di belakang sini langsung kebuka. Nah, bedanya tadi kalau yang punya RPA 01 yang kalian udah pernah lihat yang untuk racing, nah itu ada bautnya buat ngunci. Sekarang kita coba pakai, ini size-nya M. Ya agak sedikit gede buat gue, tapi di bagian pipinya sebenarnya cukup nempel ya gitu, maksudnya megang. Pipi gue kelihatan sedikit tertekan di bagian atasnya sini, tapi di bagian kepala sini ya jari gue nggak masuk full, tapi ada ruang nih. Jadi kayak sampai mata sampai kuku gue masuk semua gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk safety ya ini nggak safety buat gue gitu. Jadi kalian harus pastikan ketika membeli helm ini, belilah helm yang memang benar-benar ukuran crownnya ini sama ukuran kepala kalian, itu yang paling utama. Nah, kalau secara desain sih termasuk helm yang gue bilang secara desain cukup menarik ya gitu. Maksudnya hampir gue nggak melihat di helm yang lain yang mirip desainnya sama ini. Mungkin ada kali mungkin helm lokal, tapi gue jarang lihat juga sih. Dan livery yang seperti ini yang cukup netral, kayak nggak terlalu yang pembalap banget atau nggak terlalu ngikutin kartun banget. Sebenarnya itu cukup nyaman sih sebenarnya buat orang-orang yang nggak terlalu pro ke salah satu brand tertentu lah, ya kan, brand motor ataupun karakter tertentu atau pembalap tertentu. Jadi cukup gue bilang cukup netral lah ya gitu. Nah, helm ini itu beratnya lebih kurang 1450, walaupun 1450 tapi helmnya berasanya nggak berat. Jadi helmnya itu cukup light, nggak terlalu berat. Dan kalau kita ngomongin pricing, ini helm yang menurut gue pricingnya cukup masuk akal ya, cukup reasonable karena cuma dijual 5,6 juta. Jadi untuk helm yang premium, istilahnya ini lensa paling tingginya walaupun non karbon ya, dari satu helm HJC ini termasuk harganya masih jauh dibanding kompetitornya dia yang harganya udah main di atas angka 8 gitu. Jadi udah sangat reasonable banget dan istilahnya cukup friendly dengan kantong kita gitu. Nah, sekarang kalau gue dikasih nilai helm ini, sebenarnya ini helm yang menurut gue cukup perfect sih sebenarnya. Cuma di kita itu masih belum terlalu
familiar orang-orang. Tapi walaupun sebenarnya di MotoGP pun udah banyak dipakai ya kan. Dulu Cal Crutchlow sama Iannone, sekarang masih ada Binder. Pembalap kita di Mas Eki pakai, terus Pol Espargaro pakai gitu. Jadi banyak pembalap-pembalap yang sekarang udah mulai pakai helm produk HJC, termasuk mereka support untuk di balapannya Red Bull Rookies gitu. Jadi ini helm yang boleh dibilang sudah pasti kalau yang di sana kan lolos FIM homologation. Tapi dalam arti gini, ini helm yang memang udah didesain dari helm pembalap yang berharap sebenarnya ini ketika dipakai sama kita juga memberikan proteksi yang maksimal gitu. Nah, balik lagi kalau soal ngomongin nilai, gue sih bilang ini sebenarnya helm yang cukup perfect. Buat gue pribadi ya, secara desain itu selera gitu, tapi lo dapat visor, spare visor, terus kemudian dapat anti fog gitu ya. Tear off perlu nggak perlu ya, lo sebenarnya bisa beli kalau memang lo turun ke track. Terus udah ada apalagi tadi chin guard dapat, kemudian harga yang cukup reasonable, cuma 5,6 juta kalau dibandingin kompetitornya yang jauh di atas. Jadi gue bisa kasih ini helm jadi gini, cuma satu nih kekurangannya menurut gue. Saat ini resale value-nya dari HJC itu masih kurang atau belum terbentuk lah ya. Jadi ketika helm ini lo beli, kemudian lo berharap untuk jadi investasi ke depan seperti merek-merek yang lain, masih belum bisa gitu. Jadi dari sisi resale value dalam hal investasi, ini bukan helm yang dibeli untuk investasi. Jadi ini helm yang beli lo pakai sampai sepuasnya, nanti kalau ketika lo jual mungkin harganya udah turun setengahnya gitu. Jadi helm pakai, nikmatin, ini helmnya. Tapi kalau untuk investasi bukan ini helmnya. Jadi kalau tanya sama gua akan kasih bintang 4,5 untuk helm ini. Setengahnya karena dia nggak punya nilai resale value yang baik, itu doang. Tapi the rest is oke. Nah, itu aja dari gua guys. Sampai ketemu lagi di next video berikutnya. Akan ada helm-helm yang lain, helm-helm yang kalian minta yang main di middle low ke bawah, akan kita bahas juga. Oke guys, sampai ketemu di video gua selanjutnya. Sampai ketemu, bye-bye.